Jadi gini-gini gue punya adik gue itu seumuran anak gue. Yang lebih kecil lagi ya si siapa ya, sih? Di tengah-tengah si Naila, di atas kan ada si Nada, ada si Nadia kan? Ya. Nada kan lebih besar 2 tahun, 3 tahun. Nah, yang di bawahnya Nadia beda 1 tahun. Oh ya, gue lupa adik gue sendiri. Adik gue seumuran anak gue soalnya. Karena ya gimana anak work on home, ibunya di mana, bapaknya di mana gitu kan? Apalagi kalau misalkan ibu bapaknya udah sama-sama nikah nih. Jadi gimana lu anak posisi lo lagi di mana nih gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi gue paham apa yang dirasakan oleh dia. Oke, kembali lagi di podcast 2 Dunia 1 Cerita. Nah, kita sekarang masuk nih ke episode 5. Kita mau bahas 5. Apa nih sekarang yang? Bahas apa yang enak aja sih, jangan yang berat-berat. Jangan yang berat-berat. Oke, nah aku ada kumpulan cerita dan komentar para netizen nih gitu ya. Netizen soal lagi ya. Kehidupan anak yang orang tuanya bercerai. Waduh. Berat banget itu kayaknya. Berat banget ya. Berat banget. Oke. Nah, kita mulai dulu ya gitu ya. Dari satu pertanyaan nih gitu ya. Ada yang bilang soal usia saya waktu itu masih sekitar 8 tahun ketika ayah dan ibunya nih bercerai. Berkali mereka kerap bertengkar hebat di depan matanya. Terkadang ayah tuh suka bertindak kasar kepada ibu dan aku tuh cuma bisa meringkuk ketakutan. Nah, ini tuh dari si penulis ini bikin dia jadi trauma sama konflik-konflik kayak gini. Gimana tanggapan kamu yang? Langsung nanya ke aku ya. Oh gitu, oke. Terus gimana ya? Kalau aku pribadi sih, alhamdulillah. Orang tua masih bareng-bareng. Ya masih bareng-bareng. Mungkin kalau misalnya soal berantem gitu, ya pasti ada. Kan nggak mungkin nggak ada gitu ya di dalam rumah tangga. Nah, ngelihat itu ya pasti akhirnya kalau ini record ke masa lalu gitu ya atau ke masa kecil pasti nyimpen juga gitu ya, nyimpen memori juga gitu ya. Jadi akhirnya kalau ada sesuatu hal gitu ya, terus apalagi nanti ada salah satu yang marah gitu ya, langsung kepikiran nanti gimana nih gitu ya. Terus diajak kabur nih gitu ya, nanti gimana nih gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sih nggak sampai yang mukul atau yang lain-lain. Jadi verbal gitu ya. Verbal. Jadi verbal terus mungkin ya biasa lah ya kalau mama ya pasti nangis gitu ya. Jadi akhirnya kita ngelihatnya waktu pas mama nangis itu yang akhirnya kok kayak gini ya gitu. Tapi nggak yang terlalu maksudnya sering gitu ya. Jadi akhirnya cuma masih keinget aja gitu ya. Ada memori itu waktu pas berantem terus sempat mau diajak pulang ke rumah mbah gitu ya. Nah itu tuh masih kerekam sampai sekarang gitu ya. Nangisnya aku gitu ya. Terus akhirnya mbah nyamperin gitu ya. Mbah dari bapak gitu ya. Terus habis itu mama udah siap-siap pengen pulang itu tengah malam gitu ya, pengen pulang ke Boyolali. Nah itu sih masih kerekam gitu ya. Jadi ada itu. Jadi kalau misalnya lagi berantem atau apa langsung kepikiran aja gitu. Gitu jadi sih. emang benar kayak nyimpan trauma gitu ya. Emang benar berarti ya. Yang gue tahu itu ilmu parenting sekarang katanya emang kalau kita ada konflik gitu ya, itu jangan berantem di depan anak gitu. Tapi balik lagi sih, gue tipe kalau orang kalau yang lagi kesel diem gitu. Cuma nggak tahu kenapa Naila tuh kadang kita bercanda malah dianggap berantem ya. Wah aneh banget ya. Padahal itu kan lagi bercanda loh. Tapi anak ini bilangnya jangan berantem. Bercanda dari mana kita bercanda. Terus tadi yang nyimpen trauma ya. Itu pasti sih gue juga ngalamin hal yang sama gitu ya. Kita balik lagi ke episode pertama ya kalau nggak salah ya, yang gue bahas tentang marah tuh sebaiknya diem. Nah itu sih fungsinya gitu loh. Karena ya benar itu emang nyimpen rasa trauma gitu. Apalagi kalau misalkan orang tuanya ini bukan hanya sekedar verbal tapi juga main fisik, atau yang kadang tuh apa ya banting-banting barang-barang gitu kan. Nah itu emang bikin trauma sampai sekarang gitu. Makanya gue itu kadang
nggak suka kalau ada orang yang teriak-teriak gitu. Karena emang tadi bawaan dari kecil kayak gitu. Jadi kalau dengar yang teriak-teriak gitu atau ada hal-hal yang kayak barang jatuh tuh kayak takut sendiri gitu loh. Jadi kayak nyimpen rasa trauma tuh sampai sekarang gitu. Jadi ya untuk kalian para orang tua sebaiknya tadilah kalau berantem tuh jangan di depan anak gitu sih. Gitu. Oke. Jadi memang meninggalkan memori itu ya gitu ya. Iya benar. Jadi ya kayak gitulah. Kasian. Gue juga kasian soalnya nggak hilang-hilang loh itu. Kayak sekarang udah umur 20-an gitu. Sampai sekarang masih ke bawah, mungkin sampai gue meninggal ke bawah itu. Gitu. Oke. Ya lanjut. Oke, masuk lagi kita ke pertanyaan. Sebenarnya nggak pertanyaan sih ini ya. Curhat ya? Iya, curhatan gitu ya. Jadi ada yang bilang gini, capek banget pura-pura bahagia di depan teman-teman, padahal di rumah cuma ada sepi dan kenangan perpisahan mereka. Benar-benar. Jadi apalagi ketika kita punya orang tua tuh yang tadi gitu, yang ketika ada problem sedikit dia langsung berantem. Jadi di rumah tuh kayak nggak tenang gitu loh. Jadi malah males pulang ke rumah. Jadi pengennya di luar aja. Karena ketika pulang ke rumah tuh ya ngeliat lagi marah-marah naikin suara bareng kepecah gitu-gitulah. Jadi ya bener yang tadi. Oke, makanya lebih banyak di warnet ya. SD enggak warnet. PS 1 PS 2 main. Terus SMP warnet. SMA nginep kan di warnet. Ya karena udah gede kan, udah berani juga. Paket malam, paket 12 jam. Iya, parah. Nggak parah sebenarnya, baik lagi yang tadi. Iya, soalnya waktu itu nggak tahu gitu ya. Jadi akhirnya nih orang kerjanya cuma di warnet doang, belajar enggak, sekolah. Lulus ya, sekolah lulus. Yang penting sekolah lulus. Yang penting sekolah lulus ya, oke. Yeah. Anak broken home itu sulit mempercayai takdir. Kadang iri lihat temen yang bisa makan malam bareng keluarganya lengkap tanpa ada teriakan. Wah, broken home ya. Broken home ini menurut gua adalah kedua orang tua yang berpisah. Terus dia ngiri ketika ada orang tua lain atau ada anak lain yang bisa ngumpul bareng sama keluarganya gitu kan. Kayak contohnya kayak lebaran atau jalan-jalan bersama keluarga. Intinya acara-acara yang ngumpul lah gitu sama keluarga. Nah itu pasti anak-anak broken home pasti ngiri gitu ya. Karena ya gimana anak broken home, ibunya di mana, bapaknya di mana gitu kan. Apalagi kalau misalkan ibu bapaknya udah sama-sama nikah nih. Jadi gimana lu anak posisi lo lagi di mana nih gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi gue paham apa yang dirasakan oleh dia. Oke, untuk posisinya sekarang di sini ya sama aku. Iya. Oke. Sebenarnya itu juga nggak sih yang bikin kamu waktu pas ke rumah? Kenapa tuh? Apalagi pas baru pertama nikah. Ke rumah yang gue datang lamar kamu itu? Oh, bukan. Yang mana? Kalau kamu cerita tuh waktu pas di rumah tuh ngerasanya beda gitu ya. Jadi kayak orang luar ngeliat aku sama keluarga ngumpul. Oh gitu, yang aku ngiri sama kamu itu ya? Iya. Oh iya, benar-benar. Yang tadi yang baik tadi pertanyaan tadi. Jadi anak-anak broken home itu pasti ngiring ketika ada anak lain tuh yang orang tuanya lengkap gitu ya, sama bapaknya akur lah. Ya nggak akur selamanya sih, pas seenggaknya nggak misah gitu. Jadi kalau ada acara apa-apa, ya mereka masih ngumpul, masih enak. Nah ini tuh hal privilege kayak gini ya, nggak bisa dirasakan oleh anak-anak broken home. Kenapa? Contohnya pas lebaran aja deh. Contoh lebaran. Sekarang lebaran lu tinggal di mana? Tinggal di mana? Misalkan tinggal di rumah ibu lu atau bapak lu. Jarang banget ada mantan istri atau mantan suami itu datang ke rumah yang lu tinggalin itu. Kayak gitu. Nah, meskipun misalkan lu punya nenek nih, lu tinggal di nenek lu nih. Pasti yang nyamperin duluan lu tuh entah ke rumah bapak lu atau ke mak lu gitu. Jadi ya gimana ya? Lebaran lu nggak bisa ngumpul sama keluarga lu sendiri gitu. Bahkan kalau mereka ngumpul pun ya lu malah takut sendiri. Karena takut mereka berantem gitu dan sebagainya macam lainnya. Apalagi kalau udah ada yang salah satu menikah. Entah
bapak lu atau mak lu yang nikah, terus yang satu belum nikah pasti beda. Apalagi kalau dua-duanya udah nikah. Apalagi kalau udah ada adik baru juga ya. Iya. Jadi gini-gini, gue punya adik gue itu seumuran anak gue. Yang lebih kecil lagi ya, si siapa sih? Di tengah-tengah si Naila, di atas kan ada si Nada, ada si Nadia kan. Ya. Nada kan lebih besar 2 tahun, 3 tahun. Nah, yang di bawahnya Nadia beda 1 tahun. Oh ya, gue lupa adik gue sendiri. Adik gue seumuran anak gue soalnya. Lanjut nih ya, ada anak broken home itu di luarnya kuat, di dalamnya rapuh. Kalau nggak punya kesadaran diri buat pulih, bahaya banget. Kita sering ngehibur diri padahal tuh sedang hancur. Oke. Wah, ini bener sih. Jadi emang untuk anak broken yang sering gue temuin, itu emang kesannya kalau kelihatan secara fisik gitu ya, itu kuat gitu, padahal dalamnya rapuh gitu. Rapuh dalam arti apa? Gampang dimanipulasi, gampang dipengaruhin. Ya jiwanya lemah lah. Jadi lu tinggal masukin apa gitu pasti gampang masuk, karena ya tadi dia rapuh. Makanya yang tadi bilang kan tuh bahaya banget kan. Nah, jadi emang untuk anak-anak broken home ini gimana ya? Sulit juga sih gue ngomongnya, karena pada waktu itu untungnya gue ketemu warnet. Ya warnet, jadi untungnya untungnya warnet, jadi gue nggak kemana-mana, gue main di warnet terus. Jadi gue nggak nongkrong, nggak kemana-mana, gue nggak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Kerjaan gue cuma main game doang gitu. Jadi alhamdulillahnya nggak yang aneh-aneh, tidak melampiaskan kemarahan diri kepada diri sendiri. Kan kadang suka gitu kan ya, orang tuanya pisah terus dia ngerasa dunia ini nggak adil. Akhirnya dia coba merusak dirinya sendiri. Itu kan sering kejadian kan. Kalau cowok entah dia ke ngerokok atau apalah gitu kan. Kalau cewek, nah gue nggak tahu cewek bisa lebih rapuh tuh, lebih gampang kemana-mana lah gitu kan. Tapi yang gue rasain ya tadi, gue alhamdulillahnya gue ketemu warnet gitu. Jadi pergaulan gue itu ya nggak ada cuma warnet doang. Tapi jadi peluang nggak sih ketika kamu tuh lama di warnet gitu ya, kamu belajar kan di situ? Iya, jadi terbiasa dengan namanya ngoprek, sama terbiasa dengan inilah, dengan dunia maya lah gitu. Jadi lebih familiar gitu, begitu. Tapi tergantung orang juga sih. Orang ini mandangnya negatif atau positif gitu loh. Karena pada saat itu gue dipandangnya negatif gitu. Ini orang ke warnet mulu nih gitu kan, main warnet mulu nih dari pagi sampai malam. Jadi pulang tuh buat makan doang, balik lagi ke warnet. Iya betul, kayak gitu tuh dulu pas sekolah. Coba bayangin. Oh iya, pas sekolah inget banget nih gue. Sorry mama gitu. Saya berbohong. Jadi waktu itu alasannya itu kerja kelompok. Pas UN parah sih. Pas UN gue bilangnya itu kerja kelompok, padahal gue main warnet. Tapi lulus ya. Oke. Doanya mama kuat banget bener. Iya dong. Enggak, tuh karena gue pintar aja. Ya. Oke. Untung lulus ya, kalau enggak ada di sini. Iya benar. Tapi emang bener sih gitu ya, kalau ngelihat teman-teman gitu ya yang pada kayak gitu ya, broken home tadi gitu, pasti mereka cari kesenangan gitu ya di luar gitu ya. Akhirnya kayak nggak mau pulang gitu ya, kayak udah malam atau apa gitu ya. Jadi akhirnya lebih milih di luar tadi gitu ya. Terus kalau tadi yang perempuan gitu ya, kayaknya sekarang juga ada nih gitu ya. Maksudnya kita lihat salah satu public figure gitu ya, yang sama ada perpisahan tadi gitu ya. Akhirnya dia lepas hijab gitu ya. Terus akhirnya itu salah satu cara dia katanya membawa ayahnya gitu ya, biar ke neraka gitu ya. Jadi waduh, berat banget. Iya berat ya gitu ya. Mungkin karena benar tadi gitu ya, serapuh itu gitu ya. Jadi apalagi ayah ini kan cinta pertamanya anak perempuan kan. Iya kan, benar gitu ya. Jadi pasti dia semelihat itu gitu ya, melihat sosok ayahnya itu ya sebagai figur yang hero banget gitu ya buat si anak perempuan ini gitu ya. Jadi ketika tadi ada
konflik ini gitu ya, apalagi mungkin public figure, jadi semua orang kan langsung tahu ya gitu ya, langsung tahu, langsung keakses dan yang lainnya. Jadi ya keputusannya akhirnya kayak gitu. Yang awalnya mungkin udah lama sebenarnya dia berlangsung lepas hijab ini, yang kita tuduh dia murtad dan yang lainnya gitu ya. Ternyata ada alasan di balik itu yang baru mungkin sekarang kelihatan. Ya, yang tadi jadi dia melampiaskan kekecewaan dia dengan merusak dirinya gitu. Dan dia menyalahkan bapaknya atau ayahnya. Nah, ini gue mau flashback ke belakang gitu. Jadi emang pas kasus gue itu ada salah satu orang tua gue yang bilang, bapak gue sih bilang gini, Le, nanti kamu kalau sudah besar kamu akan paham siapa yang salah gitu kan. Ngomong gue gitu tuh. Ya gue nggak bisa ngomong apa-apa karena waktu itu gue masih SMA kan. Yaudah akhirnya seiring waktu gue coba pelajarin agama gitu kan. Ya ternyata nggak ada yang benar ya, dua-duanya salah gitu loh. Kalau di kacamata agama ya gue liatnya ya kayak gitu. Jadi untuk kasus perceraian gitu ya, yang gue bilang tadi di episode awal, seenggaknya lu kalau pengen nikah itu ya lu harus tahu kewajiban lu apa, kewajiban istri apa, suami apa, larangannya apa. Nah itu harus dipelajarin gitu supaya tidak kejadian yang kedua kali gitu. Makanya untuk anak-anak yang broken home gitu ya, lu jangan contoh orang tua lu gitu loh, gitu kan. Jadi biar lu nggak contoh orang tua lu, ya lu harus cari tahu nih orang tua gue tuh kenapa, apa sih penyebabnya, pelajarin, cari tahu kenapa gitu loh. Jangan sampai keulangan lagi atau kejadian lagi gitu loh. Jangan sampai anak lu tuh ngerasain apa yang lu rasain, gitu guys. Oke. Itu ya yang bikin jadi biasanya tuh kayak lebih hati-hati gitu ya. Iya benar. Jadi yang itu tadi memperkuat sikap gue ketika gue lagi marah tuh kenapa diem, yang kayak tadi. Jadi sebenarnya untuk tidak mengulangi kejadian yang sama gitu loh. Karena kan tadi bilang kan anak jadi trauma kan gitu. Meskipun istri lu kadang nggak suka kalau diemin, tapi bodo amat, ya nggak apa-apa. Parah, didiemin guys, tiba-tiba ngilang, kling gitu, nggak ada. Ya balik lagi pas udah tenang, bisa diajak ngobrol, diskusi, terus bisa nge-breakdown masalahnya. Ini kamu begini gini. Karena kalau pas lu lagi emosi, tutur kata lu tuh nggak bisa diatur gitu loh. Kan lagi emosi pasti beda deh. Coba deh sekarang lu lagi marah nih, coba lu susun kata-kata pasti berantakan semua tuh. Yang keluar pasti kasar semua. Tapi pas lu udah tenang, pasti lebih untung ya gue tadi nggak ngobrol pas lagi marah gitu. Karena kalau gue ucapin yang tadi pasti nggak akan kayak gini hasilnya, lebih ruyam lagi gitu loh. Jadi silent treatment itu nggak salah sebenarnya menurut gue. Tapi ada batasan waktunya, sampai lu tenangin diri baru ngomong gitu. Jadi bukan didiemin terus-terusan sampai dia ngerti sendiri apa yang lu yang satu hal yang bikin marah, nggak kayak gitu. Oke lanjut. Oke. Gak boleh ada tanggapan ya jadinya. Gak boleh. Oke. Ya guys, jadi kayak gitu, suka didiemin sampai besoknya. Nah, kan dalam misalnya 3 hari. Oke. Lanjut nih, ada lagi gini. Aku juga korban perceraian orang tua. Sampai sekarang bahkan gak bisa percaya kalau cowok bisa setia sama satu cewek. Oh gitu. Gue bisa sih. Oke. Tadi berarti kan kalau dilihat dari kayak gitu berarti kasusnya perselingkuhan ya. Nah, jadi untuk perceraian itu banyak kasusnya ya. Ada finansial, ada perselingkuhan, ada di luar dari itu loh. Jadi banyak kasus perceraian tadi. Makanya tadi diperkuat tadi gitu loh. Lo harus tahu masing-masing kewajiban biar nggak kejadian hal yang tadi gitu loh. Yang tadi ya itu emang kalau keyakinan dia kayak gitu ya mau gimana lagi gitu. Tapi nggak bisa dipukul rata juga, tergantung orangnya gitu. Kalau misalkan dari perkenalan dia udah aneh-aneh, ya pasti ke depan aneh-aneh, karena itu sifat bukan sih. Oke. Jangan lupa minta dukungan dulu gitu ya. Maksudnya dukungan itu ya kita doa dulu, sholat istiqoroh dulu. Oke, benar. Ya, ketika lagi memutuskan gitu ya untuk ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Ini kan sekarang kan akhirnya banyak orang yang bilang kayak gini nih ya. Gimana? Pas
pacaran gitu ya. Ya. Jadi kita harus cari tahu nih gitu ya, cari tahu. Oke, cari tahu. Gimana pasangan kita gitu. Oke. Atau kayak zaman dulu lah gitu ya, bibit bebet bobot. Itu gitu ya. benar, itu benar. Iya kan? Iya kan. Jadi kita cari tahu dulu nih gitu ya. Tapi pasti kan ini akan bertolak belakang juga sama beberapa yang kayak mendingan ta'aruf aja gitu ya. Terus yang lainnya. Nah, tapi kan pas masa ta'aruf ini kan aku nggak tahu ya, ini menurut keyakinan aku. Lu main aman ya? Main aman. Kayaknya kan kalau ta'aruf kan kayak hanya beberapa kali pertemuan. Mungkin di situ kan memang saling tukar visi misi gitu ya. Tapi memang kebiasaan nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, pasti balik lagi jalan terbaiknya ya kita minta dukungan dari Allah, ya nggak sih? Iya. Gitu. Biar yakin tadi gitu, karena pacaran pun terlalu lama yang tadi maksiat gitu ya, lebih banyak ke arah sana gitu ya. Nah, jadi menurut kamu tuh gimana sih biar kita tuh bisa yakin gitu ya kalau kayaknya ini pasangan cocok nih gitu. Oke. Ini gue mau bantah dulu nih ngomongin dia. Baik. Pacaran jangan pacaran. Kalau bisa jangan pacaran karena lebih enak pacaran setelah nikah. Oke. Tapi kan kamu pacaran. Iya, gue salah nih. Jadi lu harus belajar dengan orang yang salah gitu. Jadi lu nggak harus belajar dengan orang benar. Lu juga bisa orang salah nih. Gue nih salah, jangan. Jadi gue nggak mau kayak lu gitu. Udah benar tuh, udah benar. Jadi gini, proses ta'aruf nih yang gue tahu ya. Oke. Ta'aruf itu jadi emang benar kayak kita tukar visi gitu, gitu kan, tukar visi. Kita juga lebih nanya ke orang tuanya sebenarnya. Oh oke. Ya lebih nanya ke orang tuanya. Nah biasanya di situ sudah tergambar nih orang seperti apa. Dan dalam Islam juga dianjurin untuk cari pasangan yang sukufu. Nah sukufu itu artinya setara gitu. Misalnya nih, gue S1, gue mau cari orang S1 juga, boleh nggak? Boleh. Gue kayak gini, misalkan gue rutin ngaji atau apa, gue juga pengen nyari orang yang rutin ngaji gitu. Nah biasanya udah terfilter dari situ, gitu. Oke. Sama yang tadi sih doa juga gitu kan, karena biasanya pasti Allah ngasih orang yang sesuai dengan kita gitu. Ya, betul sih. Karena kan biasanya pasangan itu cerminan gitu ya. Jadi kita bercermin. Cermin ya. Ada kaca nggak kaca? Oke. Lanjut nih gitu ya. Ada satu lagi kali ya. Ya. Sebenarnya saya anak keluarga broken home Kak. Jadi ketika punya anak saya udah bertekad anak-anak saya jangan mengalami kepedihan yang saya rasakan dulu. Benar. Jadi anak broken home pasti itu bingung ya. Bingung gini yang tadi gue bilang. Lu bingung harus milih siapa. Ya kan, mak lu tuh bapak lu gitu loh. Kalau pengen adil lah di tengah-tengah gitu. Kayak gue nih, gue tinggal di rumah nenek gue gitu, tengah-tengah gitu kan. Tapi ada rasa rasa kebingungan, kesedihan, kesendirian ketika orang lain sama orang tuanya. Lu bingung harus sama siapa, lu kayak gimana, kayak lost aja gitu loh. Gua nggak tahu mau kemana nih gitu. Gua harus sama siapa, gua nggak tahu masa depan gua gimana gitu. Nah dari situ sebenarnya kita bisa tahu gitu kan. Kita tahu, pas gua nikah nanti, gua nggak pengen anak gua ngerasain yang sama gitu. Makanya tadi tuh, ya kan, dia nggak pengen ngerasain yang sama. Makanya gue bilang tadi belajar kenapa bisa terjadi namanya perceraian gitu. Sebenarnya cerai itu dalam Islam diperbolehkan, tapi suatu perilaku yang dibenci oleh Allah kan. Nah makanya lu harus cari tahu kenapa orang itu bisa cerai. Jangan sampai lu mengulangi hal yang sama gitu. Gitu sih. Oke, jadi kuncinya memang ya tetap gitu ya, kita butuh bangkit lagi nggak sih gitu ya dari kondisi walaupun memang sulit gitu ya, tapi yang akan memperbaiki ke depannya ya siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Benar. Gitu. Karena kalau kita cuma mau nuntut gitu ya atau cuma mau menyalahkan kan nggak akan ada habisnya gitu ya. Iya lu nggak akan bisa nyalain kedua orang tua lu gitu aja. Karena ya gimana, itu udah takdir kan. Udah mungkin mereka anggap itu jalan satu-satunya. Yes, betul. Ya palingan ya tadi jangan sampai hal ini gitu ya. Itu malah merusak diri lu sendiri. Jadi lu double damage. Yang pertama orang tua, yang kedua diri sendiri. Jadi jangan kayak gitu. Lebih baik lu alihkan ke hal-hal yang positif aja. Yang sudah terjadi dan sampai itu terjadi lagi gitu. Jangan sampai itu terjadi lagi gitu loh. Belajar tadi gitu. Emang berat sih, berat banget, tapi ya harus dijalanin. Betul, oke.
Semangat buat teman-teman yang ada di luar sana gitu ya. Mungkin ini jadi jalan buat menemukan skills yang baru gitu. Terus bisa beradaptasi tadi, pastinya jangan lupa buat bahagia. Iya, lu pasti POV lu atau sudut pandang lu akan berbeda melihat dunia ini. Gitu aja. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya ya.